Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri serta para hadirin sekalian. Saya sebagai pembicara pertama dari tim oposisi mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pandangan saya terkait dengan mosi ini. Saya di sini akan menyampaikan argumen untuk menolak mosi ini. Hari ini kita dihadapkan pada mosi yang kelihatannya menawarkan solusi cerdas, namun sebenarnya menyimpan ancaman serius bagi demokrasi. Mosinya adalah Dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri. Kami dari tim oposisi dengan tegas menolak mosi ini. Mengapa? Kebijakan ini bukan hanya gagal mengatasi krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi justru menciptakan ketidakadilan, diskriminasi politik, dan erosi terhadap demokrasi yang inklusif. Kami akan membuktikan bahwa tes ini bukanlah solusi, melainkan masalah baru yang harus kita hadapi. Kami memahami keresahan publik di mana kepercayaan terhadap pemerintah terus merosot. Survei dari LSI tahun 2003 mencatat hanya 58% masyarakat Indonesia percaya pada lembaga eksekutif dan banyak yang menyalahkan rendahnya kompetensi para politikus. Tim afirmasi mungkin berargumen bahwa tes kompetensi politik adalah cara untuk menyaring kandidat yang berkualitas. Namun benarkah tes ini? Jawabannya, kami yakin tidak. Tes ini berisiko menciptakan sistem yang elitis, rentan manipulasi, dan mengabaikan esensi dari demokrasi, yaitu hak di mana setiap warga dapat berpartisipasi. Solusi sebenarnya adalah memperkuat transparansi, debat terbuka, dan literasi politik rakyat, bukan membatasi kandidat dengan ujian yang meragukan. Bayangkan jika mosi ini diterapkan, di mana setiap kandidat politik harus lulus tes kompetensi yang dirancang oleh suatu lembaga. Pertanyaan besarnya muncul, siapa yang menyusun tes, siapa yang menentukan standar lulus? Jika pemerintah atau pihak tertentu mengendalikan proses ini, resiko bias politik bisa menjadi sangat nyata. Tes bisa menjadi alat untuk mendiskualifikasi kandidat independen, kelompok minoritas, atau lawan politik penguasa. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa lembaga seperti KPU sendiri pernah terjerat skandal korupsi, membuktikan bahwa institusi itu tidak selalu netral. Di sisi lain, kandidat dengan sumber daya besar, seperti akses ke pelatihan intensif atau koneksi politik, bisa memanipulasi tes, sementara rakyat biasa dengan visi yang kuat tapi minim pendidikan formal akan tersingkir. Ini bukan soal kualitas lagi, tapi soal akses dan kekuasaan. Mosi ini sebelum itu izinkan saya menjelaskan definisi dari mosi ini sendiri. Mosi ini mewajibkan setiap kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik sebagai syarat mencalonkan dirinya. Kami mendefinisikan tes kompetensi politik sebagai ujian formal yang mengukur pengetahuan politik, kemampuan analisis, atau keterampilan kepemimpinan yang dianggap sebagai indikator kualitas kandidat. Namun kami akan menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak efektif, rentan penyalahgunaan, dan bertentangan dengan semangat demokrasi yang terbuka untuk semua. Saya menyampaikan 4 argumen untuk menolak mosi ini. Argumen saya yang pertama adalah tes kompetensi rentan terhadap bias dan manipulasi. Objektivitas tes kompetensi politik hampir mustahil untuk dijamin. Jika pemerintah atau lembaga tertentu menyusun soal, tes ini bisa menjadi alat politik untuk menguntungkan kandidat atau partai tertentu. Kita sudah melihat bagaimana institusi di Indonesia tidak selalu netral. Contohnya, kasus korupsi di KPU pada pemilu sebelumnya. Di tingkat global, Rusia kerap menggunakan alasan administratif untuk mendiskualifikasi lawan politiknya Vladimir Putin, seperti dalam kasus pemilu 2018. Apakah kita ingin Indonesia menuju ke arah itu? Jelas saja tidak. Selain itu, kandidat dengan sumber daya besar bisa membayar pelatihan khusus atau memanfaatkan koneksinya untuk lulus tes. Sementara kandidat independen atau dari daerah terpencil akan kesulitan. Tes ini bukan soal kompetensi, melainkan soal siapa yang punya akses lebih. Argumen saya yang kedua adalah kompetensi politik tidak bisa diukur dengan tes. Kepemimpinan sejati bukan soal menjawab soal dalam ujian, melainkan tentang empati, integritas, dan kemampuan membangun kepercayaan masyarakat. Tes formal hanya mengukur pengetahuan teknis seperti teori politik atau undang-undang, tapi gagal menilai kualitas moral atau visi para politikus. Lihat Soekarno, tanpa gelar tinggi, ia mampu memimpin Indonesia menuju kemerdekaan dengan karisma dan visi luar biasa. Sebaliknya, banyak pejabat dengan gelar tinggi, bahkan bergelar S3, terjerat kasus korupsi, seperti yang dilakukan oleh KPK. Tes ini tidak bisa mengukur kebenaran moral atau kemampuan menginspirasi. Malah, tes ini berisiko menghasilkan teknokrat yang pandai berteori, tapi lemah dalam memimpin rakyat. Argumen saya yang ketiga adalah tes tadi dapat membunuh inklusivitas demokrasi. Demokrasi sejati memberi hak kepada setiap warga untuk mencalonkan diri tanpa memandang latar belakang pendidikan atau ekonominya. Menurut data dari BPS tahun 2004 bahwa 86% masyarakat Indonesia tidak punya pendidikan tinggi. Jika tes kompetensi diwajibkan, mayoritas masyarakat akan otomatis tersingkir.
Meskipun mereka punya pengalaman di lapangan atau dukungan akar rumput. Contohnya, banyak kepala desa di Indonesia berhasil memimpin dengan baik karena kedekatan mereka dengan rakyat, bukan karena gelar akademis. Tes ini akan menciptakan demokrasi elitis, di mana hanya segelintir orang yang berpendidikan tinggi dapat berpartisipasi. Ini bukan demokrasi lagi, melainkan oligarki terselubung, bukan? Yang argumen yang keempat adalah alternatif yang lebih baik, yaitu transparansi dan literasi pemilih. Krisis kepercayaan tidak diselesaikan dengan menyaring kandidat melalui tes, melainkan dengan memberdayakan rakyat untuk memilih secara bijak. Debat publik nasional seperti yang dilakukan di Amerika Serikat atau Brasil terbukti efektif mengungkap visi dan integritas kandidat. Publikasi rekam jejak melalui platform seperti Sipol dan LHKPN memungkinkan rakyat untuk menilai sendiri kualitas kandidat yang ingin mereka pilih. Pendidikan pemilih oleh Kementerian Dalam Negeri dan organisasi seperti Polda juga meningkatkan literasi politik. Data dari LIPI tahun 2024 menunjukkan bahwa debat kandidat di televisi meningkatkan pemahaman para pemilih hingga 70%. Selain itu, kampanye anti korupsi dan pengawasan publik yang lebih ketat seperti yang dilakukan oleh KPK jauh lebih efektif ketimbang menyusun tes yang rentan manipulasi. Biarkan rakyat yang menjadi hakim, bukan segelintir penyusun tes. Hadirin sekalian, MOS ini bukanlah solusi untuk krisis kepercayaan masyarakat, melainkan jebakan yang membahayakan demokrasi. Tes kompetensi politik membuka celah manipulasi, gagal mengukur kualitas jadi pemimpin, dan menutup pintu bagi rakyat biasa yang ingin berpartisipasi dalam panggung jabatan. Kami percaya bahwa jalan keluarnya adalah transparansi, debat terbuka, dan pendidikan politik rakyat, bukan ujian elitis yang penuh resiko. Demokrasi adalah tentang memberi kuasa untuk rakyat, bukan kepada penyusun tes. Oleh karena itu, kami menolak mosi ini dan mengajak hadirin untuk mendukung demokrasi yang lebih adil dan inklusif. Berdasarkan seluruh argumen yang telah saya sampaikan tadi, saya dari tim oposisi sekali lagi menegaskan bahwa mosi ini sangat tidak layak untuk diterima. Saya percaya bahwa argumen yang telah saya sampaikan tadi lebih logis, didukung fakta, dan relevan dengan situasi yang ada. Saya berharap Dewan Juri dapat mempertimbangkan argumen saya dalam menolak mosi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.